Welcome to Fun Science. Apalagi cuma pakai satu tangan. Iya. Hah? Telur bakar. Nah, gitu loh, Stel. Wah, Nggak bisa ya? Iya. Percaya? Nah, kamu udah tahu kan? 4, 5. Aduh. Oke. Bisa banget. Oh, Wow. Seperti itu. ayo bikin telur bakar. Fun Science. Halo semuanya. Welcome to Fun Science. Bersama aku, Kashin. Aku Stella di acara kesayangan kita yang pastinya super fun. Nah, Stella, kamu lapar gak hari ini? Aku lapar nih, kita mau makan apa? Kebetulan banget, Stella. Hari ini aku mau kasih lihat kamu percobaan yang mengenai telur. Oh, habis itu boleh makan dong telurnya. Boleh sih, tapi harus masak dulu kan sebelum makan. Nanti aja. Habis itu kita mau ngapain dulu nih? Kita mau simak challenge video yang Friends sudah dibikin. Yuk! Yuk. Oke, sekarang di baskom itu ada telur. Boleh diambil telurnya? Nah, sekarang coba kamu ikutin aku. Ini diginiin, 4 tangan, lalu jempolnya di depan. Ini. Lalu kamu balik. Nah, kira-kira kayak gitu, pecahin dalam waktu 5 detik bisa? Nggak bisa. 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 Bisa ya. Coba ya, aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. Oke. Bisa banget. Oke, nggak bisa ya. Iya. Nah, menurut kamu kenapa nggak bisa dipecahin? Karena kulit telurnya keras. Katanya telur itu bisa menahan bobot, kalau nggak salah itu sekitar 200 kg. Mungkin karena telur yang kita pegang kayak gini tuh nggak mudah pecah, mungkin karena rongga tangan kita kali ya. Ini itu menggunakan prinsip tekanan Kak, yang dimana kalau misalnya kalau tekanan itu kan berarti benda semakin kecil, berarti dia akan semakin mudah untuk dikenain, jadi semakin mudah untuk memecahkan satu barang. Nggak ada yang kayak nusuk gitu loh, Kak. Di permukaan doang kayak gini. Coba kalau kita kayak gini. Oke. Bisa gitu. Itu dia challenge yang sudah dibuat Friends. Kok bisa gitu ya? Padahal kayak keras banget kok. Kok nggak pecah ya? Ya apalagi cuma pakai satu tangan. Iya. Coba kamu cobain. Nggak bisa ya? Bisa ya? Kamu nggak bisa kali nih di telurnya nih. Ih, kok keras banget sih? Ih, cuma aku belum makan tadi, nggak ada tenaga. Gak gitu loh, Stel. Terus kok nggak gimana dong? Nah, kamu udah tahu kan siapa yang menjawab pertanyaan kita? Profesor Science. Begini friends penjelasannya. Sebetulnya telur mentah yang digenggam erat dengan satu tangan bukan tidak bisa pecah. Hanya saja kesulitannya memang menjadi lebih besar. Jadi bukan tidak bisa ya friends, tetapi lebih sulit. Menurut prinsip tekanan pada zat padat, ketika luas permukaan semakin besar, tekanan akan semakin kecil. Oleh sebab itu, suatu benda baru akan pecah jika tekanan yang diberikan melebihi batas tertentu. Ketika telur digenggam erat, gaya dari tangan akan menyebar secara merata ke seluruh permukaan telur. Hal itu membuat luas penyebaran gaya menjadi lebih besar. Nah, hal ini membuat tekanan semakin kecil, sehingga tidak cukup kuat untuk memecahkan telur. Selain itu, kekuatan sebuah telur justru terletak pada bentuknya. Kita akan lebih mudah memecahkan telur jika kulit atau cangkang telur dikenakan benda tajam atau tekanan tertentu. Oh, ternyata gitu ya, Prof. Iya loh, aku baru ngerti nih. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih, Prof. Nah, Stella, kamu udah pernah lihat telur bakar belum? Hah? Telur bakar? Apaan sih itu? Nggak pernah denger ih. Nah, hari ini aku akan kasih lihat kamu setelah ini. Oh, aku jadi penasaran nih. Halo friends, tahukah kalian kalau seekor ayam mampu menetaskan 3.000 telur dalam setahun loh? Itu berarti seekor ayam setidaknya menetaskan 1 telur setiap harinya. Eits, tapi tidak semua jenis ayam dapat bertelur hampir setiap hari. Ada pula yang hanya bertelur 1-2 kali per minggu. Warna telur yang dihasilkan juga sebenarnya bukan hanya putih atau coklat seperti yang biasa dijual di pasaran. Namun ada juga warna biru kehijauan, coklat kemerahan, bahkan berbintik-bintik tergantung ras ayam tersebut.
Nah, warna kuning telur juga dipengaruhi oleh pakan ayam loh. Kuning telur dari ayam yang dilepas liar tentu berbeda dengan ayam yang diberi pakan biji-bijian. Hal ini karena pakan tersebut kaya akan pigmen warna yang membuat warna kuning pada telur berbeda. Sebagai salah satu sumber vitamin D selain susu, telur memiliki potensi nutrisi bermanfaat lain, yakni lemak, protein, natrium, kalsium, dan lainnya. Oleh sebab itu, penyimpanan telur juga tidak boleh sembarangan ya friends. Kita juga harus melihatnya dengan cermat supaya tetap mendapatkan nutrisi dari telur dengan maksimal. Ih, ngapain? Katanya tadi mau bikin telur bakar. Nah Sel, sebelum itu aku mau kamu coba ambil cangkang telur ini, tapi gak boleh pakai tangan ya. Kalau nggak pakai tangan, pakai apa dong? Nah Sel, aku kasih lihat kamu. Seperti itu. Wah, kok bisa gitu ya? Nanti aku coba di rumah kalau ada cangkang yang jatuh. Iya, sekarang kita mau bikin telur bakar. Ayo bikin telur bakar. Tapi nonton video percobaan dulu. Oke, yuk. Itu dia videonya Sel. Keren banget ya, kok bisa jadi kayak gitu ya? Iya, keren banget Sel. Cobain nggak ya? Nah, kita mau cobain Ada sekarang. telur, lighter, lilin sama air. Pegang, kamu pegang ya. Iya. Nyalain. Nyalain lilinnya. Puter-puter sedikit. Oh, jadi hitam ya? Iya, Uh, lebih panas ya itu. panas banget. Tapi harus hati-hati ya teman di rumah. Ya, friends, kalau mau coba jangan lupa hati-hati. Sudah segini, Hitam. terus kita cemplungin ke air. Oh, wow. Kok bisa jadi silver gitu ya? Kamu tahu nggak kenapa? Gak tahu sih Stel, tapi mungkin teman-teman di rumah Pada tahu. tahu ya. Kita tanya-tanya dulu ya teman-teman friends di rumah. Aku punya video buat yang kedua, ditonton Oke. dulu ya. Siap. Silakan. Kalau udah selesai boleh bilang. Udah kak, Oke. Udah pernah lihat video atau percobaannya? Belum pernah. Belum. percobaannya sih udah pernah lihat kak. Udah pernah lihat. Nah, berarti harusnya tahu nih. Menurut kamu kenapa telurnya itu bisa berubah jadi warna silver? Menurut aku sih karena sebelumnya dia sudah dikasih gaya panasnya sendiri dari lilin tersebut kan ya. Jadi dia juga menghasilkan gosong, dan kalau misalnya telur itu gosong, dia juga berubah zat dari yang tadinya itu keras menjadi sedikit tetap keras tapi dia lebih berabu-abu gitu. Jadi perubahan zat juga terjadi di situ. Mungkin ada suatu bahan di kulit telurnya yang bisa digosongin pakai api. Itu lapisan kulit mati ya? Kira-kira cangkangnya itu, lapisannya itu kayak memudar gitu. Karena kan dari suhu api nih kak, panas. Terus suhu air yang kayak berbeda suhu kak. Terus dimasukin mungkin bisa jadi kayak gitu kak. Mungkin karena suhu udara yang tadinya panas karena luarnya dibakar oleh api atau lilin, terus dicelupin ke air yang mungkin suhunya lebih dingin, jadi kayak ada pertukaran atau perubahan suhu udara. Wah, ternyata jawabannya beragam banget ya dari friends. Iya Stel, menurut kamu yang mana yang benar? Aku sih bingung ya, gimana kalau kita tanya Profesor Sains aja? Iya. Prof, jelasin dong Prof. Boleh Prof jelasin ya? Telur yang dibakar akan membuat telur berwarna hitam dan terlihat berubah menjadi perak saat dicelupkan ke dalam air. Saat telur dibakar pada api lilin, cangkang telur kemudian berubah menjadi warna hitam. Lilin sendiri terbuat dari parafin. Ketika sebuah benda ditempatkan pada lilin, akses oksigen akan terhalang dan pembakaran parafin menjadi tidak sempurna. Lapisan warna hitam tersebut disebut juga jelaga. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jelaga merupakan butiran arang yang halus dan lunak. Jelaga inilah yang menghalangi air untuk membasahi telur. Saat telur dimasukkan ke dalam air, lapisan udara melapisi telur. Nah, lapisan udara inilah yang sebenarnya memantulkan cahaya. Oleh sebab itu, kita melihat telur sebagai warna perak atau silver. Oh, ternyata kayak gitu ya. Iya, aku jadi ngerti nih sekarang. Thank you ya Prof. Ya, makasih Prof. Stella, Buang nih.
jangan buang ya telur sisa ini. Padahal aku baru mau bantu buangin loh, kenapa sih? Enggak, setelah hari ini kita akan jadi pupuk. Oh, yang buat tanaman itu. Iya, sel untuk tanaman. Oh, bisa ya. Oh. Bisa, Sel. Jadi deh. Wah, keren banget ya, terus gampang lagi ya. Iya, biar sampah gak dibuang sia-sia. Juga biar lingkungan kita makin sehat dan tanamannya makin segar. Iya, Sel. Aku taruh dulu ya. Nah, friends di rumah makanya jangan lupa cobain juga ya biar mereduce sampah. Iya, dan lingkungan kita terjaga. Dan teman-teman, jangan lupa saksikan terus di Fun Science. Bersama aku, Kashin. Aku Stel, saksikan kita terus di episode selanjutnya. Dadah!